Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak siswa SD Lima Belida beserta siswa-siswa dari sekolah lain yang ikut menyaksikan video ini. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar tema 2, pembelajaran 2 ya. Tepatnya temanya adalah persatuan dalam perbedaan. Oke, langsung saja. Anak-anak, pernahkah kalian melihat pelangi? Ya, apakah warna pelangi itu terdiri dari atas banyak warna? Nah, ya benar sekali. Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Begitupun juga dalam hidup berbangsa dan bertanah air. Akan indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rukun dalam perbedaan ya. Oke, sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, apa yang terjadi jika kegiatan tersebut dilakukan sendiri? Nah, ini tepatnya adalah kegiatan memperingati hari ulang tahun ya. Ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya, atau 17 Agustus atau Agustusan. Biasanya banyak perlombaan ya. Nah, itu dalam gambarnya ini tentang membuat panjat pinang sepertinya ya. Nah, bagaimana ya, apa yang terjadi jika kegiatan tersebut dilakukan sendiri? Nah, mulai dari menebang pohon, membersihkannya, kemudian membuat lubang, memasang hadiah, sampai menegakkan. Tentu akan kesulitan, bukan? Ya, benar sekali. Jika dilakukan sendiri akan kesulitan ya, kita akan kewalahan. Nah, oleh karenanya kita saling bekerja sama agar pekerjaan terasa ringan dan cepat selesai. Nah, sekarang perhatikan bukunya ya, di pembelajaran 2. Nah, di buku siswa itu pada halaman 9, nah, terdapat teks yang berjudul Perbedaan yang Menguatkan. Ada teks bacaan. Nah, mari kita baca bersama-sama. Nah, setelah membaca, mari kita telaah secara bersama-sama dan menemukan makna pesan yang ada di dalam teks tersebut. Berikut teksnya ya. Nah, perbedaan yang menguatkan. Nah, Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang. Kemudian Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Nah, di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan saling menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Nah, meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga. Mereka membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Nah, kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membersihkan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Nah, sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Nah, sekarang kita akan melihat makna atau pesan yang ada di dalam teks tersebut ya. Oke, ini sudah Pak kasih
Bapak sudah kasih garis merah di bawahnya, sudah ditandain. Nah, oke, sekarang apa perbedaan? Timbullah pertanyaan ya, apa perbedaan yang ada di dalam tes tersebut ya? Maksudnya dalam tes tersebut tadi ya, mereka yang berbeda suku dan agama ya. Ada yang berasal dari Sumatera, ada yang berasal dari Jawa dan etnis Tionghoa. Kemudian bagaimana menyikapinya? Nah, meskipun berbeda suku ya, mereka saling toleransi. Nah, seperti setiap akhir pekan berkumpul di balai utama kampung dan saling membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kemudian apa manfaat hidup rukun? Nah, hidup rukun ya, yang pertama itu hidup akan terasa damai, berdampingan, kemudian tulus, dan saling menjaga. Nah, nilai-nilai semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pula pada seni budaya lokal. Nah, salah satunya adalah pada tarian Lego-Lego ya. Nah, apa itu tarian Lego-Lego? Nah, tarian Lego-Lego adalah suatu pertunjukan tarian yang berasal dari Pulau Alor, Pantar, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini merupakan tarian yang dimainkan oleh laki-laki dan perempuan secara melingkar dengan cara menggandeng tangan. Nah, menarikan tari Lego-Lego tanpa melihat batas agama dan status sosial. Maksudnya saling bergandengan tangan membentuk lingkaran ini, mereka bersatu ya tanpa memperhatikan tadi jenis kelamin dan status sosial, kemudian batas agama. Kemudian seorang penari ya harus memperhatikan perpindahan, pergerakan dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola yang harus dikuasai oleh penari dan berfungsi untuk membuat posisi sebuah ruang gerak. Nah, dalam menari ya ada 3 macam pola ya. Ada 3 macam pola. Oke, yang pertama adalah pola lantai vertikal. Bagaimana pola lantai vertikal? Nah, pola lantai vertikal ini banyak digunakan pada tarian klasik ya. Tarian klasik itu adalah tarian yang sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, bagaimana bentuknya, posisinya ya ini vertikal ya, lurus saja itu vertikal. Misalnya dipakai dari tari Yospan dari Papua, kemudian ada tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari baris Cengkedon dari Bali. Kemudian pola yang kedua adalah pola lantai diagonal. Nah, biasanya jika menggunakan pola lantai diagonal ini, penari itu akan berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri atau bahkan ke tengah. Nah, ini bisa kita lihat pada tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan yang memakai pola diagonal ya. Kemudian yang terakhir adalah pola lantai garis melengkung. Nah, biasanya banyak dipakai dalam tarian rakyat dan tari tradisional. Pola ini memberi kesan lemah lembut, yang melengkung ya. Nah, ini misalnya dari tari Randai dari Sumatera Barat dan tari Mak Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan yang menerapkan pola lantai garis melengkung. Nah, itu tadi pola lantai ada 3 ya, ada vertikal, diagonal, dan melengkung. Nah, selanjutnya setelah kita berbicara tentang pola lantai, nah ada yang melingkar tadi ya. Nah, sekarang ada bukan soal ya, pembahasan matematika ya. Nah, ini Didit adalah adik Siti. Ia baru saja membeli kue. Namun, ia sangat kecewa karena ukuran kue yang dibelinya tidak sesuai harapannya. Didit menunjukkan kuenya kepada kakaknya. Ukuran kue Didit yang dibelinya adalah 1/4. Ia heran mengapa besaran kuenya lebih kecil dari ukuran kue yang 1/2. Ya. Nah, Siti dan teman-temannya membantu Didit menemukan jawabannya. Nah, oke, sekarang kita lihat, perhatian gambar di bawah ini. Diibaratkan ini kue satu lingkaran penuh, ya, satu lingkaran penuh. Kemudian
kue tersebut dibagi menjadi dua ya, dibagi menjadi dua bagian. Sebelah kanan sebelah kiri berwarna biru muda dan sebelah kanan berwarna putih ya. Nah, setiap bagian ini nilainya 1/2. Maksudnya 1/2 itu apa? Satu bagian yang diarsir ya dari total seluruhnya 2 bagian. Oke. Nah, selanjutnya kue yang kedua ya, bagian yang kedua. Ini kue, satu bagian kue. Sekarang kue ini kita bagi atau kita potong jadi 4 bagian. Ya, sekarang kita potong kuenya ini menjadi 4 bagian. Ada yang berwarna putih, kuning, merah, dan biru muda. Nah, setiap bagian ini ya nilainya adalah 1/4. Mengapa disebut 1/4? Ya, karena yang biru muda ada 1 per dari total seluruhnya ada berapa bagian? Kita hitung, yang putih 1, yang kuning 1, yang merah 1, yang biru muda 1. Jadi 1/4. 4-nya adalah total seluruh kue yang sudah dipotong tadi ya, seperti itu. Nah, kenapa kue didit kok lebih kecil dari kue kakaknya katanya tadi ya? Ya, atau iya heran mengapa besaran kuenya lebih kecil dari ukuran kue yang 1/2. Ya jelas sekali. Misalnya kita ambil saja ini yang setengah, yang warna biru muda, ini ukuran seperti ini ya. Nah, sedangkan yang 1/4 ukurannya satu lingkaran kue tadi dibagi 4 ya itu. Nah, maka 1/4 ini ukurannya lebih kecil dari yang 1/2, atau kalau dibalik 1/2 lebih besar dari 1/4. Nah, seperti itu. Jadi itu jawabannya kenapa ukuran kue didit lebih kecil dari